nanya nih apa kabar tahun 2026 ini, kesibukannya apa aja, mungkin boleh diceritain. Mungkin ada proyekan terbaru, mungkin dari sinetron mungkin atau bahkan film. Kabarnya baik. Kita baru balik kemarin habis liburan ke China. Seru sih sama keluarga, kita habis liburan ke kota Harbin juga. Itu pengalaman pertama sih ke sana, unik. Anak-anak juga seneng banget. Eh, Terus untuk tahun 2026 ini kita lagi fokus ini nih, kita lagi coba untuk di live shopping. Live shopping, itu menarik banget ternyata. Mungkin boleh diceritain waktu liburan kemarin itu kegiatan-kegiatan apa aja di China. Kemarin ini kita ke Shanghai, Harbin sama Beijing. Di Shanghai udah pasti ke Disneyland ya. Anak-anak udah suka banget ke Disneyland. Universal Studios di Beijingnya, sama di Harbin itu dia yang festival es dan salju itu loh. Dimana tiap tahun itu dibikin untuk festival pahatan dari es segala macem. Bagus banget sih, bagus banget. Ini Kak Roger, kita soal media sosial banyak banget yang melihat Kak Roger itu kayak menolak tua lah. Kalau misalnya di luar itu kayak Keanu Reeves. Mungkin rahasianya atau mungkin rahasia Kak Roger mungkin istilahnya awet muda atau mungkin rahasia kebugarannya itu seperti apa? Rahasia nggak ada rahasia sih ya, sama aja sih ngejalanin semuanya. Yang penting jaga pola makan, pola tidur aja sih udah cukup. Cukup ya. Terus kita ke anak-anaknya kakak yang cekil jurnal di usianya mereka sekarang, kakak itu sering gimana sih bagi waktunya antara pekerjaan dan QTime sama mereka itu kayak gitu? Pastinya kalau untuk urusan anak-anak ya berdua ya, jalanin sama Cika juga. Kita tag team juga, saat satunya tuh harus keluar kota ataupun juga harus kerja dalam waktu yang lama. Ya yang satunya ya bantu untuk nemenin anak-anak. Kalau memang pun harus berdua atau kerjaannya dua-duanya, ya kita pasti minta tolong sama keluarga juga. Kayak gitu sih. Tapi kita pastiin tiap weekend kita selalu ada spend time sama anak-anak sih. Nah, selain di dunia hiburan mungkin Kak Roger itu yang kayak Kakak bilang tadi pengen shopping live gitu ya. Nah, mungkin ada bisnis kuliner juga kalau nggak salah baca. Ya kita ada coffee shop. Coffee shopnya itu di Aceh. Itu ada coffee shop di Aceh, di Banda Acehnya. Udah berjalan 3 tahun lah. Jadi kita suka sering juga tuh bolak-balik ke Aceh juga. Gayo pasti. Iya betul, Kopi Gayo. Mungkin bisa diceritain kan awal startingnya sebagai owner dari coffee shop itu, atau mungkin gimana? Jadi kemarin itu keluarga Cika tuh dia ada saudara di Aceh yang di bidang kopi, biji-biji kopi gitu. Dan kopinya pun kopi Aceh. Itu kita lihat kualitasnya bagus-bagus, dan juga kemarin ini kita ke Aceh, kita ngeliat kalau budaya ngopi itu kuat banget di sana. Jadi kita tertarik untuk bikin usaha di sana, dan ya bersyukur banget sih, responnya bagus, dari penetrasi ke masyarakatnya juga bagus. Jadinya bisa bertahan lah sekitar 3 tahun sekarang berjalan. Udah 3 tahun ya. Mungkin terakhir untuk kakak, ini kan kakak sekarang udah berkeluarga, udah menjadi kayak 2 orang anak. Mungkin kakak itu punya resolusi tertentu nggak di 2026 khusus buat anak-anak atau banyak juga netizen yang minta nih kakak sama kak Cika itu beradu acting di satu frame yang sama, proyekan yang sama. Apakah ada rencana seperti itu? Resolusi, kalau misalnya untuk resolusi tahun baru, pastinya harus jadi lebih bagus dari kemarin sih ya. Kalau untuk diri aku pribadi, mungkin kesehatan, lebih sering olahraga lagi. Itu salah satu resolusi pribadi aku. Kalau untuk pekerjaan sih, kita sering emang bekerjanya berdua ya sama Cika. Terus udah kayak gitu juga. Untuk kedepannya, kalau untuk berakting lagi, untuk film masih mungkin sih. Tapi kalau untuk sinetron, kita pikir kayak itu pasti butuh waktu lebih lama lagi.
kita harus bisa bagi waktu lagi sama anak-anak, sama usaha yang lain. Mungkin lebih ke film kali ya. Lebih ke film ya daripada sinetron ya. Iya. Lebih. Kita waktu banyak. Iya, benar. Oke. Dan sebagai ayah mungkin kakak? Solusi sebagai ayah, selalu nyempetin ada untuk mereka sih setiap saat. Sorry kalau misalnya ini balik lagi ke kakak, apalagi sekarang tuh ada self grooming kan, yang banyak lagi ramai sekarang lagi viral. Yeah. Itu kalau dia menanggapi itu sebagai orang tua itu seperti apa? Ya sebagai orang tua, apalagi anak-anak aku yang masih kecil-kecil gitu, ya kita nggak bisa begitu aja percaya ataupun lepas tangan ke orang lain sih pastinya. Kita harus tetap aware juga sebagai orang tua, harus tetap monitor juga, apalagi kan masih anak-anak gitu kan. Mungkin ada salah satu atau salah dua langkah preventif kalau misalnya Karoljer itu mencium ada indikasi seperti itulah, langkah preventif dari Karoljer sendiri. Anak-anak aku masih kecil banget sih, jadi aku masih nggak tahu. Tapi kalau untuk umuran anak-anak aku, langkah preventifnya otomatis ya membiasakan mereka untuk bercerita, apapun itu, baik ataupun buruk, menjadi tempat yang aman buat mereka. Jadinya bahkan saat melakukan kesalahan pun, kita jadi tempat yang aman buat mereka. Gitu. Mungkin bisa mulai dari satu itu kali ya.